Person of the Year 2024, Dr. Randus Didin Jainuddin MM selaku Kepala SMP Negeri 1 Sumber sebagai Kepala Sekolah Inovatif dan Inspiratif. Halo pemirsa RCTV, saya Novia Pria kembali menjumpai Anda dalam bincang santai bersama dengan tokoh-tokoh hebat yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Tokoh hebat yang satu ini sangat luar biasa dalam sektor pendidikan. Beliau memiliki dedikasi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga bisa melahirkan generasi muda yang luar biasa. Kita akan berbincang bersama dengan Pak Didin Jainuddin selaku Ketua MKKS SMP Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dari prolog saya ini bikin saya merinding Pak. Tokoh hebat dalam sektor pendidikan. Bapak bagaimana nih menanggapinya Pak? Ini yang sangat berpengaruh loh Pak Didi. Enggak loh, sebenarnya sih biasa aja. Mbak Novi, saya hanya melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi saja. Artinya bahwa saya harus bisa bagaimana berpikir pendidikan di Kabupaten Cirebon, khususnya di SMP itu paling tidak bisa lebih meningkat di era-era sekarang ini. Karena kan tantangannya juga kan luar biasa. Tantangannya kan luar biasa. Dan jangan lupa karakter SMP di Kabupaten Cirebon itu kan berbeda. Dari satu tempat ke tempat lain juga kan berbeda. Sehingga saya harus bisa menganalisa dan akhirnya bisa menyampaikan, bisa memunculkan bahwa ini loh, sekolah ini bagusnya ini, sekolah ini bagusnya ini. Berarti kan perlu ide-ide cemerlang, inovasi Pak Didi. Ya, artinya kita harus bisa melihat, harus bisa menatap situasinya dulu. Contoh, ketika sekolah itu berada di lingkungan pegunungan, di lingkungan perbukitan, oh ini pantasnya di sekolah ini bisa disetting jadi sekolah adiwiyata nih, seperti di SMP Duku Puntang, kemudian di sekolah-sekolah lain. Ada juga sekolah-sekolah yang justru berada di lingkungan industri. Itu juga kan perlu kita kembangkan bagaimana caranya anak punya skill, anak punya keterampilan tentang industri yang ada di sekitarnya. Oke, jadi setiap sekolah di wilayah Kabupaten Cirebon ini kan beda-beda potensinya. Beda-beda. Bagaimana juga nih seorang leader di sekolah, selaku kepala sekolah juga punya peran yang penting Pak. Ya, artinya gini, perlu diingat bahwa keberhasilan di satu lembaga, satu sekolah itu juga bagaimana kepala sekolah itu bisa berperan. Ada beberapa sekolah yang justru saya melihat bahwa di sisi tertentu ini sangat menonjol nih. Sekolah-sekolah tertentu menonjol di bidang olahraga mungkin, di bidang seni mungkin, di bidang industri juga mungkin. Ada lagi sekolah-sekolah yang lebih spesifik, lebih khusus. Contohnya di SMP 1 Sumber. Di SMP 1 Sumber. SMP 1 Sumber ini ya termasuk sekolah yang cukup dipandang dan cukup diminati oleh masyarakat. Ingat, sekolah yang bagus itu ketika sekolah itu banyak diminati oleh masyarakat. Apa nih Pak faktor yang bisa Bapak sampaikan nih? Ya, artinya kita harus bisa mendesain satu sekolah itu supaya paling tidak anak itu nyaman, anak itu betah, anak itu terasa seperti tidak di sekolah yang urusannya belajar saja, baik kan, tidak seperti itu. Maka dari itu kami dengan teman-teman mencanangkan bahwa SMP 1 Sumber merupakan satu sekolah yang nyaman. Perlu diingat bahwa nyamannya itu tidak nyaman anak saja nih. Nyaman anak, nyaman gurunya, nyaman masyarakatnya, nyaman sekitarnya. Jadi ketika masuk di sekolah, di lingkungan sekolah, di SMP, orang akan terasa bahwa, loh, ini kayak bukan di sekolah nih. Wow. Ini kayak bukan di sekolah, betah sekali. Masuk sekolah sini anak belajar dengan nyaman, kemudian juga bisa meningkatkan kualitas SDM. Iya. Generasi muda kita Pak. Termasuk bahwa kita tidak ada jarak dengan siswa. Itu biasanya kalau di istirahat itu di ruangan saya juga banyak anak sekali, ngumpul anak sekali. Kita diskusi, kita dialog sama seperti kedekatan sama seperti anak dengan orang tua.
Tapi kan ini tergantung dari individunya. Kita Ya. tahu Bapak ini luar biasa ya Pak ya. Jadi memiliki kedekatan dengan anak-anak, seperti bisa merangkul. Ya. Bagaimana dengan yang mungkin ada kesulitan nih guru-guru nih Pak untuk bisa dekat dengan anak-anak? Atau Ya. sebaliknya begitu Pak? Ya namanya karakter kan beda-beda nih. Karakter berbeda. Saya punya sekitar 80 karyawan di sini. Oke. Itu juga akan sangat berbeda. Maka dari itu kita juga harus pandai-pandai meracik, pandai-pandai meramu. Oh ini karakternya keras nih, guru ini nih. Bagaimana kita mendesain supaya anak-anak tidak merasakan bahwa guru sebab apa? Image yang paling ampuh, image yang paling utama adalah ketika anak itu komunikasi dengan sang guru. Ketika komunikasi dengan staf pengajar. Maka dari itu saya menanamkan bahwa kita di sini sebagai orang tua, tidak sebagai antara statusnya guru dengan siswa. Sehingga kapan saja mereka bisa komunikasi, kapan saja mereka bisa diskusi, kapan saja mereka bisa minta saran pendapat, sama seperti orang tua. Karena belum tentu di orang tua, di lingkungan orang tua, mereka merasakan itu. Belum Iya, tentu. jadi benar-benar ya Pak ya sama dengan guru yang ada di sini Ya. Pak ya ada kedekatannya, kemudian juga jadi ada terbangun kerjasama ya Pak ya. Ya, Dari ya, guru ya, siswa juga. ada komunikasi, ada, dan perlu diingat, kami komunikasi tidak hanya dengan siswa saja, tetapi termasuk dengan orang tuanya, karena ada paguyuban orang tua di sini, sehingga mereka juga merasakan bahwa mereka menyekolahkan di SMP 1 Sumber itu nyaman sudah, full nyaman, sehingga komunikasi yang terjalin antara guru, antara sekolah dengan orang tua juga sama seperti keluarga. Oke, keinginan orang tua apa? Bisa diakomodir. Bisa kita Seperti apa? akomodir, kita akomodir. Makanya kita berpikir bahwa bagaimana kita mendesain agar sarana prasarana yang ada di sekolah itu dibutuhkan dan dirasakan oleh siswa. Wow, kita lihat Pak, di sini luas sekali. Ya, iya, iya, 2 hektar itu, 2 hektar, Ini kita 2 kebanggaan hektar. juga, Pak, ya? Iya, iya. Jadi nggak salah banyak diminati di Pak sekolah. Alhamdulillah banyak diminati, sampai saat ini masih banyak diminati, termasuk Termasuk kalau kita bicara Pak sekolah unggulan, sekolah favorit bagaimana nih Pak? Gini, kalau dulu ketika zamannya masih ada sekolah standar nasional, ada sekolah RSBI, itu mungkin terjalin ada. Tetapi semenjak sekolah-sekolah itu ditiadakan, kami berlomba-lomba bagaimana mendesain agar sekolah ini bisa menjadi sekolah yang diminati oleh masyarakat. Ingat loh, diminati oleh masyarakat. Tidak semua sekolah diminati oleh masyarakat. Sehingga kita harus meracik, meramu keinginan anak seperti apa nih, keinginan orang tua seperti apa nih. Ingat, kita di sini punya 23 ekstrakurikuler yang semua keinginan anak-anak itu kita akomodir semua. Kita akomodir Berarti dari semua. anak-anak juga mereka excited ya Pak ya? Ya. Sehingga mereka betul-betul merasakan seperti saya ini berada di lingkungan rumah loh. Saya ini berada di lingkungan yang mereka idamkan. Ini sulit loh Pak ya untuk menciptakan itu. Ya. Jadi perlu juga tips-tips, mungkin juga upaya-upaya yang dilakukan dari kepala sekolah Bapak sebagai kepala sekolah Ya. di sini juga. Makanya saya selaku Ketua MKKS juga ingin menyampaikan kepada teman-teman kepala sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon, paling tidak bahwa jadilah seorang pemimpin yang bisa mengakomodir keinginan, mengakomodir peluang-peluang yang dimiliki oleh para siswa di lingkungan sekolah masing-masing. Oke, bisa ya Pak ya? Harus bisa kepala Harus sekolah bisa, ini harus contoh bisa, ya, harus Bapak bisa, Ibu ini harus bisa. Keluarga untuk kepala sekolah yang lainnya, Ya, Pak, guru-guru yang lainnya juga. ya. Wow. Kita berada di SMP Negeri 1 Ya. Sumber, Bapak sebagai kepala sekolah juga ketua MKKS SMP Ya. di Kabupaten Cirebon Ya, ini, Pak. ya. Ini bagaimana Pak tugas berat Bapak menyatukan kepala sekolah yang ada di sini, Pak? Kembali seperti yang tadi kami menyatukan di komunitas sekolah. Ini komunitasnya lebih besar lagi karena seluruh luas Kabupaten Cirebon itu kan dengan 40 kecamatan, dengan 80 kepala sekolah, itu kan cukup beragam dan variatif. Mereka punya karakter juga berbeda-beda. Maka dari itu kita harus bersikap bahwa bagaimana saya selaku Ketua MKKS menjadi pelayan, menjadi penghubung, menjadi mediator antara kebutuhan sekolah, kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan dinas pendidikan dan pemerintah daerah. Jangan lupa, karena ujung-ujungnya kan bagaimana kita kembali ke
mengembangkan pemerintah daerah. Itu barangkali. Wow, ini perlu adanya ini apa ya? Ide-ide yang cemerlang Ya, juga nih, Pak. ya, Sebagai apa ya yang meliderkan dia Pak sebagai Ya. tapi juga para kepala sekolah ada di sini Pak. Maka dari itu mereka juga kita coba makanya dibilang kita punya 7 subrayon Mbak Novi, 7 subrayon yang tentunya karakternya berbeda-beda. Makanya kita mencoba memberi peluang kepada masing-masing sekolah itu, ayo loh, unggulan apa yang mau ditampilkan nih, kreativitas apa yang akan dimunculkan, sehingga ketika contoh di Pabedilan itu untuk keseniannya luar biasa. Ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut masalah lomba seni, kemudian segala macam, kita sudah langsung terpikir bahwa oh Pabedilan loh pusatnya. Sudah langsung Ya, oh bisa ada yang dari akademisnya juga tinggi di SMP Weru misalnya atau di SMP Plumbon, itu luar biasa. Semua bisa kita munculkan dan kita kembangkan bahwa Kabupaten Cirebon mempunyai lembaga-lembaga sekolah yang hampir semua bisa mengakomodir apa yang ingin dimunculkan di Kabupaten Cirebon. Kayak nggak salah nih Bapak sebagai tokoh pendidikan Pak, apalagi di kepala sekolah yang inovatif, dedikatif dan juga kreatif. Itu sangat diperlukan ya Pak Didi. Ya, memang sekarang kuncinya adalah harus kreatif. Bagaimana menjadi kepala sekolah yang bisa melayani, bisa mengembangkan sekolah dengan karakter, dengan sesuai dengan lingkungan masing-masing. Saya menarik nih. Semakin ini lebih dekat ya dengan Pak Didi ini, apalagi Pak saya ingin tahu Pak sampai ada di titik ini bagaimana suka duka perjuangan prosesnya. Tahan dulu kita akan berikan informasi yang Iya. sudah berikut, jangan kemana-mana. Baik. Ya, kita masih berbincang santai bersama dengan Pak Didi Jainuddin selaku Ketua MKKS SMP Kabupaten Cirebon dan juga Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Sumber ya. Iya. Ini sekolah digital berbudaya lingkungan. Iya. Wow, ini keren sekali ya Pak ya. Ini berat loh karena ini ada dua sisi yang berbeda. Satu sisi sekolah orientasi digital dengan berbudaya lingkungan itu kan berbeda sekali. Menyatukannya itu Pak. Menyatukannya berbeda sekali. Bagaimana kita mendesain, bagaimana kita bisa menyatukan dua sisi yang akhirnya jadi satu kesatuan. Ini yang cukup luar biasa. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita bisa laksanakan itu. Mudah-mudahan ke depan juga masih bisa berjalan. Terbukti dari mereka meskipun secara IT, secara digital sudah luar biasa, mereka tetap cinta lingkungan. Karena kita mendesain bagaimana anak itu bisa cinta lingkungan. Contoh, kemarin di hari menanam pohon sedunia atau se-Indonesia, kami gaungkan seluruh siswa, seluruh guru, seluruh karyawan wajib hukumnya menanam pohon di SMP Negeri 1 Sumber. Bersama-sama berarti apa ya? Bersama-sama serentak, sehingga mereka bisa merasakan. Di mana Pak? Di mana nih lokasi? Di belakang? Di belakang ada, ini kan luas nih 2 hektar nih. Mereka ada yang di depan kelasnya, ada yang di samping sampai di depan, itu luar biasa. Ada satu keunikan yang saya ingin tanamkan. Seluruh guru wajib hukumnya menanam pohon buah. Pohon buah. Pohon buah, tidak bunga tapi buah. Sehingga mereka kelak ketika setelah pensiun atau pas main ke sini, mereka akan tahu di mana nih pohon jambu saya. Oh, bagaimana tumbuhannya? Iya, bagaimana tumbuhannya pohon lengkeng saya. Semua ada. Ini luar biasa, diterapkan juga nih Pak. Iya, idenya. iya. Kreatif tapi juga bermanfaat sekali. Iya, ya alhamdulillah sekali. Oke, Pak Didi ada di titik saat ini ya Pak ya. Ini Bapak sudah luar biasa berkontribusi dalam sektor pendidikan Pak. Bagaimana sih Pak saat dulu Pak ini prosesnya Bapak sampai ada di titik saat ini Pak? Saya sebenarnya tidak bercita-cita jadi guru Mbak Novi. Karena zaman dulu itu kan lagi tenar-tenarnya militer. Saya itu dari awal itu mencoba ikut pendaftaran di militer. Tapi sudah suratannya rupanya harus jadi guru. Oke, kurang beruntung Pak. Kurang beruntung sehingga saya tidak batal di militer, tetapi melanjutkan di pendidikan? di lembaga pendidikan yang, dan perlu diingat saya ini bukan orang yang pandai kalau menurut orang, karena saya ini guru olahraga. Oh iya, dulu PJOK ya Pak? PJOK, guru olahraga. Yang guru PJOK itu biasanya agak sulit juga ketika berkompetisi di lingkungan yang
berkarakter untuk memanajeri satu lembaga. Itu biasanya agak sulit. Tapi keuntungan lainnya, saya biasa di lapangan. Jadi semua ilmu kepemimpinannya barangkali akan berbeda dengan yang lain. Makanya saya ini sangat dekat dengan anak-anak nih. Saya sangat dekat dengan para siswa. Iya, mereka kalau saya lewat banyak menyapa Pak Didin segala macam, dan cukup saya hanya bisa tersenyum sama, dan itu sudah sangat senang sekali. Ini kayak guru favorit ya saat dulu nih Pak ya. Iya, pernah. Punya kedekatan dengan Iya. siswa sini, Nah, Pak. kemudian saya ditempatkan di awal itu di sekolah yang jauh di sana. Di pinggir laut, di SMP 1 Atap Tawangsari, Losari. Itu pinggir laut itu. Pinggir laut. Tapi saya nikmati sampai akhirnya saya pun tidak menduga akan terdampar di SMP 1 Sumber. Tapi sudah ada bar yang luar biasa ya Pak ya. Ini menyenangkan. Karena jangan lupa Hasil ya. semua Pak Guru, semua kepala sekolah ya berangan-angan pengen jadi kepala sekolah di sini. Karena mungkin ya menganggapnya orang-orang pilihan dan sekolah di pusat kota. Alhamdulillah sampai bisa memimpin di sini. Kemudian juga saya mencoba menyiasati, mendesain bagaimana SMP 1 Sumber menjadi sekolah yang punya ciri khas. Sehingga jangan lupa anak-anak SD punya cita-cita Pak. Kelak kalau SMP saya pengen SMP-nya di SMP 1 Sumber gitu. Ya. Oke, ciri khas yang pengen Bapak tampilkan. Ini disebarluaskan. Sekolah yang seperti apa? Ya. Kembali ke yang tadi pernah saya sampaikan bahwa saya pengen mendesain sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman. Yang nyaman. Saya sudah tidak berpikir lagi menjadi sekolah yang berkembang di urusan, tapi yang nyaman. Maka dari itu syarat yang utamanya Mbak Novi, kita mencoba melihat sarana prasarana yang ada. Kalau Bu Novi lihat, coba kita punya dapur yang luas, kita punya kamar mandi WC itu hampir 32, hampir 35. Banyak sekali. Kita punya pendopo 3 orang yang akan kita bangun 2 lagi. Sehingga apa? Anak itu belajarnya tidak mesti di kelas. Ketika mereka bosan, mereka bisa belajar di pendopo-pendopo. Mereka bisa outdoor gitu ya, Pak? Outdoor silakan Iya, saja. Dan ini ya. juga kami instruksikan kayak kembangan ke para dewan guru bahwa tidak selalu anak belajarnya mesti di ruang kelas. Ya. Dan jangan lupa SMP 1 Sumber menjadi satu-satunya sekolah yang 5 hari kerja nih. Jadi kita sampai hari Jumat, makanya sampai sore. Oh begitu Pak. Sampai sore. Sabtu off libur. Sehingga apa? Sarana prasarana, kenyamanan tempat belajar sangat dibutuhkan. Tidak diragukan sih Pak ya. Ini pokoknya ini lengkap ya fasilitasnya, anak-anaknya juga ini merasa betah di sekolah ya Pak ya. Oke Pak, siapa yang paling berperan dalam kehidupan Bapak? Yang pertama tentunya orang tua saya. Orang tua saya juga pendidik. Dan kebetulan mantan kepala sekolah di SMP 1 Sumber. Iya. Bisa merasakan. Saya justru pertama ke sini itu ketika ngantar orang tua saya. Saya bercerita kelak suatu saat saya harus juga mengikuti jejak orang tua. Alhamdulillah. Tentunya orang tua, kemudian tidak lupa juga istri saya yang kebetulan juga pendidik. Istri saya itu sekarang mengajar mendidik di sekolah luar biasa SLB yang juga butuh kesabaran, butuh atas dukungan dari orang-orang terkasih ini, saya akhirnya bisa seperti ini. Alhamdulillah Pak. Bisa seperti ini. Salah satu tokoh hebat yang ada di Kabupaten Cirebon loh Pak. Insya Allah mudah-mudahan. Belum puas ya Pak. Yang ingin Bapak capai nih. Kalau saya sih sederhana saja Mbak Novi, yang penting kehidupan saya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu mulia sekali Pak. Iya, saya juga pernah berkiprah di KONI, pernah. Bapak juga membina atlet ya? Alhamdulillah, atletik. Enggak, dulu atlet. Guru, Nah, ya. sekarang membina sampai akhirnya ada yang menjadi atlet nasional. Luar biasa sekali. Saya support karena apa?
SMP 1 Sumber Kabupaten Cirebon itu potensial untuk semua unsur. Jangan lupa itu. Kita harus bisa menumbuhkan itu ya Pak ya. Ya, insya Allah. Memunculkan bibit-bibit atlet muda berprestasi. Atlet muda yang prestasi. Oke. Prestasi sudah banyak diraih ya dari kepemimpinan Bapak ini Pak. Dari yang tingkat daerah, nasional juga. Ya. Terbaru apa nih Pak Didin? Terbaru kemarin di PON. Di PON. Wow. Di PON, di PON Jawa, di Aceh, Oh, di Aceh. uang Oh, di iya, Aceh, terbaru di Aceh. Atlet kita mewakili Jawa Barat dan alhamdulillah mendapat medali emas. Medali emas. Dan ini bisa menjadi penyemangat dari atlet-atlet junior yang lainnya. Oke, yang lainnya termotivasi ya Pak ya. Siap. Oke, Pak Siap. ada yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan Bapak nih Ya, untuk lebih kreatif lagi Ya. kita bersama-sama. kepada teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru olahraga, teman-teman pembina-pembina kesiswaan, saya hanya berpesan agar paling tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada, bisa mengembangkan sehingga pendidikan yang ada di Kabupaten Cirebon itu bisa lebih maju lagi dan bisa lebih berkembang lagi. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak atas informasinya, motivasinya Pak. Ini membuat kita lebih bersemangat lagi dan pasti juga selamat sebagai tokoh pendidikan yang Amin. kreatif, Siap. berdedikasi dan juga Siap. inovatif. Amin. Ya, yuk kita ikuti ya jejak dari Bapak dia karena Siap. ini sangat luar biasa bermanfaat untuk masyarakat. Terima banyak. kasih. Terima Terima kasih. kasih banyak. Kita sudah berbincang bersama dengan tokoh hebat ini di pada Start of the Year 2020. Semoga bermanfaat sampai jumpa.